Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mawali malih sareng titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah bersama seorang pelaku seni yang mungkin merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, langsung aja hari ini kita bakal ngobrol bareng Cuguam Swastiastu. Om Swastiastu. Penapi gatra nih Kiwi. Setungkara amunikian mantan. Terima kasih banyak Niki sudah datang ke sini ke studio mini saya. Kali ini saya akan mengajak Wi ngobrol seputaran terjun ring dunia seni. Tapi sebelum nikah, harus perkenalkan diri Numun, nama, alamat, kelahiran, status. Oh, lengkap pun nikah. Nama lengkap yang Iputu Sutresna Putra. Kalau nama panggilan sebenarnya banyak ya. Ada Putu Guang, Putu Kuncir juga, Putu Sutresna ya juga kan. Suna juga kan. Suna kalau, juga. Ya, Suna. Tapi yang lebih sering banyak orang manggil Tuguang. Tergantung tempat. Tergantung tempat dan tergantung teman mungkin ya. Ya, ada yang mengenal Putu Guang. Kalau di rumah Putu Guang, kalau di Guang Putu Pejeng gitu. Saja lah nama. Ya, kelahiran. Kelahiran tiang 14 Februari 98. 98? Ternyata ya. Kamu lebih kecil dari aku. Iya, aku masih imut-imut. Oh, berarti sekarang umurnya 26. Benar? Ya, 26. Februari waktu ini 26 ya kan? 26. Ya. Terus status sudah menikah? Status belum. Masih gini nih. OTW. OTW. Tahun ini? Tahun depan. Tahun depan. Astungkara. Iya, masih muda sih. Oke. Putu Guang. Dari sejak umur berapa tertarik dengan seni? Kalau tertarik dengan seni sebenarnya udah lama ya. Dari TK sih sudah dikenalkan karena kebetulan bapak bekerjanya di Barong Dance State di Celuk dulu, Putra Barong. Dari situ mulailah mengenal tahu Barong gitu dulu. Kemudian pas SD nih mulai, karena bapak kan juga dulu jadi skangong di Banjar. Jadi mulai ikut-ikut negak-negak kan gitu gitu, negak-negak kan. Tapi mulailah seperti menyerap gending-gending nih dan entah kenapa yang jadi bisa gitu hafal dengan gending nih gitu. Menggamel nih Ki. Menggamel. Berarti awal mula terjun seni ini menggamel. Bukan terjunnya tapi sukanya. Awalnya melihat Barong, kemudian selanjutnya nih di Banjar tahu gamelan, kemudian mendengar kan cepat nangkep kan, maksudnya tahu sana gending nih gitu. Tapi setelah yang terjun pertama, yang diterjunkan ke Sanggar Paripurna. Diterjunkan? Ya, diulungkan. Diterjunkan? Di Sanggar Paripurna nih tari. Tari? Memang mumet otak saya, orang tua saya mumet kayaknya dari dulu. Langsung ke tari dulu. Terus? Dulu, tapi sebentar nih nggak sampai 2 bulan. Berapa lama? Pokoknya sekitar sebulan intens ke situ kan dapat Wirayuda dulu. Angkatannya sama Agus JR, anaknya Payan Siro, itu angkatannya dulu sampai pentas di Pura apa ya? Artinya 1 bulan lah jatuh berpentas. Udah pentas. Tapi nggak 1 bulan full, cuman 1 minggu berapa kali. Iya benar kan biasanya kita latihan paling seminggu 2 kali. Iya. Katanya 8 kali pertemuan lah itu. Iya kira-kira segitu. Gitu. Habis itu udah sampai pentas Wirayuda. Wirayuda namanya pakai tongkat tuh kan. Habis itu setelah pentas itu boleh mereka melih sekali. Tapi bapak nang tengidang nongosang karena kalau ada acara gitu. Kebetulan setelah nikah kayaknya bapak ada pelatihan guide kalau nggak salah. Jadi tengidang ngatin. Kebetulan pas nikah mau materi baris tunggal. Suud lah yang kamu. Serba tanggung. Di kalma kiriman baris niki suud. Ya, suud. Terus. Setelah nikah mulai SD, mulailah hatinya tidak terlalu, cuma di Banjar ya ikut baris gede gitu aja. Habis itu SD ada kerabat dari Tarukan Pejeng. Dia punya sanggaran anak di Pura Empu Aji kalau nggak salah namanya. Dia ditarik ke situ ikut mesanggar, meseke tabuh. Suka tabuh. Jadi beralih dari tari mekecos ke tabuh. Bin. Terus itu jadi tukang kenang. Wih, langsung tukang kenang nih. Karena itu udah dekat sama bapak kerabat itu kan rit pedalam mau ngejang
Anak dindi kan jangan pangenah gitu. Iya. Kan. Terus. Jadi tukang kenang itu sudah sempat kemana-mana. Sampai kemana-mana, pentasnya sampai ke Sanur dan kemanapun gitu. Mengenang kan iki menggambar. Mengenang, ngembalan topeng, petegak dan lain sebagainya gitu. Setelah nikah, karena kebetulan juga yang ngurukin di situ, yang nguruk di seke nikah ada Pak Yani kalau nggak salah namanya, dari Peliatan. Pak Yani niki ngajin di Arma. Dari situ ditariklah ke Arma sekenya, Arma Ubud. Mengambal Peliatan, masih mengambal. Artinya nyemak acara reguler. Belum. Baru pokoknya mengisi acara. Ya. Sama latihan gitulah pokoknya. Seke Karma. Seke nikah awalnya sekitar 50% ke situ. Karma nikah. Kemudian ampun menjalan, tas kebede, mulai masuk SMP, mulai masuk SMA nikah. Sudah lah kan. Akhirnya tiang kan nikah ajak panak kerabat bapak dan ke Pak Rino nikah. Namanya Mang Bio. Tiangan itu sebagai tukang kenang di Arma. Sekenya Dika melih di Peliatan. Setelah berjalan, Wau mulai dapat job reguler setiap hari Sabtu di Arma. Berarti itu dari SMP? SMP. Gamel bengalih gaye bone istilah. Ngalih gaye. Reguleran. Ngalih beli lengis lah. Gitu. Ya itu dah. Pas itu kan dapat cuma 10.000 kan. 10.000? Iya pas itu. Nah berangkat beli lengis 10.000 mulai lah gitu. Ada deh Pangman kan Jawa Lali ya. Oh ya berarti dari SMP sudah ke fokus menggamel, udah bisa ngasilin lah bilang. Ya, itu sekitar dari kelas 1 itulah. Terus SMA? Di SMP nika di sela-sela nika mulai malih kan dan tiang orangnya melajah ngwayang. Di kelas 1 nika dah pas sudah di Arma. SMP nih? Ya. Siapa yang mengarahkan untuk ke Bapak. Wayang? Ya. Dadi dalang? Jadi dalang. Tapi wayang lemah aja dulu. Belum maksudnya iya. Tapi SMP nih. SMP disuruh belajar aja, ngapalin naskah gitu. Itu siapa yang ngajarin? Bapak bisa ngewayang? Bapak memang ya autodidak belajar ngewayang, tapi dari mendengar aja, nggak punya guru pasti. Artinya di rumah punya wayang? Dari bapak yang mulai membeli. Oh, artinya punya gini nih, punya apa adanya sih? Kedok, keropak. Ya. Bapak tuh. Oke, dengan sudah yang lengkap wayangnya? Belum, dulu masih, sampai sekarang sih masih nyicil satu-satu gitu. Kadang-kadang kalau SMA saya dulu beli satu-satu gitu. Pas dulu baru punya untuk kecukupan wayang lemah aja lah gitu. Artinya Bapak punya untuk kecukupan wayang lemah. Ya. Tapi Bapak nyalanin wayang lemah nggak? Ya. Oke, ya. Topeng jadi, juga, wayang juga gitu. Oke, berarti itu disuruh untuk belajar ngewayang dari SMP. Belajar ngapalin itu lalu dulu kan gini. Aduh, jangan gaya ngewayang. Maksudnya ngapal muntul lu liunnya naskah kan ngekoh gitu. Jadi saru-saru dia belajar di mak buku kayaknya kan ya lajin sing gitu, baca-baca kan. Tutup ben bor hilang, tutup jang gitu. Teko bapak ben malin gitu. Padahal sing masuk. Sing masuk. Saat itu ya. Saat itu sing. Masa SMP loh. Terus. Masih di Arma ke kelas 2 akhirnya mungkin tepuk tan sukses belajar wayang. Ya Bapak. Pokoknya ragat-ragat lah mulu kan orangnya nopeng. Diarahkan ke topeng. Belajar nopeng, tapi itu juga topeng keras dulu sama topeng tua gitu aja. Pokoknya sekitar yang penting mau aja dulu gitu, kayaknya gitu. Mau habis itu belajar nopeng di kelas 3 nih ke akhirnya band yang wayang orangnya kan. Bapak. Aduh Bapak. Ya biar ngewayang, biar nopeng dilema loh. Ada nggak kini modelnya saat itu kan sih sebenarnya kan agak nenek. Enggak sih ya, karena nurut aja. Tapi karena dulu gini, dulu kan masih didikan bapak nih ke Bapak keras ancaman ya sih? Keras sekali. Oh diancam. Kalau nggak mau singman bakal masuk gitu. Iya. Oh ya, samping nikah tiang juga belajar magener dari SD sih sebenarnya. Mulai magener di rumah, ngener yang bapak ada dulu sampai sempat di Uma Kuta kan ada dulu dalang sepuh di situ gitu, Kak Dayo namanya.
dari situ. Itu dari SD sudah megender. Artinya nutut-nututin bapak nih dari tekan gender nih. Ya, tekan gendernya. Pokoknya dia jangan bapak ngoyang megender ngaba kursi. Karena kayaknya negak kan cengenah. Iya. Pakai kursi gitu. Lah Nika udah mulai ke wayang, ya di kelas 3 Nika mulai disuruh untuk pokoknya harus bani gitu. Akhirnya sekitar berapa minggu kayak itu dikejar di spot lah biar bisa pentas. Pertama Mekebah nih ke di Pura Subak Uma Kuta. Tapi dalam kemar. Dalam kemar kan maksudnya 2 orang wayang sama bapak dah. Tapi dikasih duluan gitu. Karena kan hafalnya baru setengah nih. Hafal pakem baru setengah tapi harus pentas gitu. Yang itu semua bukan masuk. Benar. Itu gini namanya motivasi tuh. Ya, motivasi dari orang tua. Terus. Akhirnya setelah nikah baru mulai berani pelajinnya mana pelajin. Setelah nikah di topeng juga tetap dijalankan juga mulai. Itu sebenarnya satu arah ya. Satu arah ya. Sebenarnya itu bahkan kalau kita mempelajari wayang kalau jadi dalang itu semua hampir semua kan kita dapat di sana. Ya. Oke. Terus SMA di Je tuh Kokar. Ya. Jurusan Pedalangan. Berarti memutuskan untuk ke pedalangan. Bukan keputusan saya. Keputusan bapak nih ya. Bukan keputusan bapak. Sebenarnya kalau kamu maunya di mana? Bingung dulu karena kan itu dah dari SD di tari juga sudah. Mulai maksudnya tertarik walaupun belum bisa. Kemudian di kerawitan juga tertarik juga pengen belajar lebih seken ben gitu. Mulai setelah tamat SMA kan ajak kamu main ke Kokar. Kali kamu jurusan apa kan ada Pak? Oriennya bawa tari kerawitan, musik belum begitu tahu lah dulu. Pedalangan gitu. Ditakon udah sampo alih. Hensing tari paling kerawitan gitu. Pas itu bahasa bapak dong alih tari kerawitan sing oyong-oyong jumah gitu alasannya dulu. Artinya kan biasa gitu kan kalau tari kerawitan tuh narik ngayah kamu. Pedalangan kali, mesti di pedalangan tari man, kerawitan man gitu. Megener awak man mesti itu. Pedalangan akhirnya. Setelah nyari pedalangan akhirnya sing mesti ngoyong-ngoyong juga. Lebih sibuk loh sebenarnya itu. Waktu itu berapa orang di Pas angkatan tiang lumun 12. Dikit ya. Waktu nikah ampun lumayan. Yang tuh termasuk banyak itu katanya. Masuk banyak. Karena sebelum tiang nikah kan 2 angkatan sebelum tiang nikah angkatan Sangoman. Anaknya Ji Sangtut. Setelah nikah 4 orang angkatan Sangoman. Setelah Sangoman nikah ada kadek Andi sama Gendul namanya. 2 orang aja. Aduh, sedih banget. Setelah nikah tiang 12 orang. Jadi kan lumayan peningkatannya gitu. Tapi di 12 orang itu semua tamat? Semua tamat. 12 orang nikah? Kebetulan kita klop memang semua. Wah, walaupun 2 kelas ya dipecah. 12 orang itu dipecah. Ben pecah nih. Pecah 2. 5 orang 1, 7 orang 1. Oke. Tapi lulus. Tamat di Kokar? Keisi. Pedalangan juga. Oh, berarti tetap nih linier dia. Apa perbedaan di pedalangan di Kokar niki itu mempelajari tradisi apa campuran gitu? Sebenarnya keduanya juga. Inovatif diisi juga dapat, tradisi dapat, inovatif dapat. Cuman kalau di Kokar kan mungkin yang istilahkan raga melajah dasar-dasarnya gitu. Dasar-dasar. Setelah diisi itu nanti lebih digembleng ke arah nyeken retorika seperti itu. Walaupun di Kokar dapat, tapi kan sekedar gini aja. Anak SMA kan nggak terlalu mengerti lah gitu. Pokoknya wayang kan gitu kalau di Kokar. Tapi seperjalanan waktu kuliah di Kokar kan sudah ngewayang-wayang dong? Ngewayang lemah? Ngewayang lemah sudah dari dulu. Itu udah dari SMP kan sudah nih, ngebahnya kan pertama waktu SMP. Akhirnya kuliah di Kokar, berarti kan masih tetap Niki melanjutkan gini bapak berarti? Iya, melanjutkan. Artinya ngewayang, udah biasa ngambil wayang lemah. Wayang lemah, biasa. Dan topeng juga berjalan juga, karena kebetulan teman-teman banyak juga punya latar belakang topeng, jadi ketemu di situ, gitulah pokoknya ngayang-ngayang. Beriringan nih antara nopeng dan wayang beriringan. Tapi yang lebih dominan yang mana? Waktu nikah kayaknya masih sama-sama presentasinya, karena gini, Gener juga waktu itu masuk sering, maksudnya bahasa Jani Lais waktu itu, karena kan waktu itu belum ada banyak tukang gener seperti sekarang.
gener masuk banyak, kemudian ngewayang juga masuk sering, nopeng juga berjalan gitu waktu itu. Jadi persentasenya sama-sama lah. Berarti kamu nih, Dek nih modalnya udah melakukan pewintenan ya? Sudah dulu. Waktu pertama kali ngebah nih ke? Ya, Langsung pewintenan. bahkan pas belajar itu, pas mau gini itu udah di winten. Oke, berarti waktu mau wintennya malu, mau melajah kan Ya, ya. Oh iya iya. Karena kan, nah mungkin pewintennya kan Saraswati ya, belum pewintenan dalang secara gini belum sih, secara gede itu belum. Baru Sekarang Saraswati. ampun. Sekarang juga belum. Oh. Karena bapak bilang nega malu yang ne boy seken wak kali di dalang ada ya gitu. Oke, ya ya ya. Berarti Nikin mangkenan waktu di kuliah berapa orang teman-teman diajak? Di Lebih banyak? kuliah 10 orang. Kok menurun nih Bendu? Ya, karena ada yang nggak kuliah, ada yang ke kampus lain gitu. Oh, berarti tamat semua nih Kak? 10 orang itu, awalnya 11, tapi eliminasi 1. Eliminasi. Terus? Mungkin gimana nggak tahu. 10 orang tamat semua. Semua tamat. Kebetulan masih klub juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih menjalin komunikasi masih. dengan teman-temannya? Masih. Dek, niki wayang tradisi tapi sudah yang ke arah inovatif? Tiang bingung jawabnya ya. Karena tiang keduanya jalanin sih. Oh gitu. Ya, di tradisi juga masih berjalan, tapi tiang juga mulai di kokar itu kan terakhir kan ada UKK istilahnya, ujian nih ke. Tiang buat inovatif sih buatnya. Cuman kalau ada yang minta wayang tradisi ya tiang jalan tradisi gitu. Udah ngewayang malam gitu? Wayang malam udah. Oh, di kokar udah mulai. Itu apa ceritanya tentang apa? Parwo gitu ya? Apa sih? Calon Arang gitu ya yang lagi ngetren gini? Enggak, saya Parwo sama Ramayana sih yang gitu, udah. yang itu. Ramayana pun karena terpaksa, karena jadi duta dulu, duta Gianyar. Oh, di Art Center, mewakili Gianyar. Lomba? Lomba. Dapat juara? Langsung ada juara 1. Dulu. Dika waktu itu masih dalang remaja atau gimana? Waktu itu apa bahasa remaja kayaknya? Remaja ya? Remaja. Oh, PKB Mangkentan? Mungkin ada ngambil, tapi bukan di wayangnya. Sekarang kebetulan di Banjar ngewakilin Janger sekarang, Janger Gianyarnya. Ikut Janger? Jangan gambar. Berarti karena Niki penabuhnya di rumah agak-agak gitulah. Berarti Niki bisa dikatakan multi talenta sebetulnya. Multi talenta. Ya semua Niki ya nak ngorang Niki yang coba nak kone bisa ngewayang, ngedalang, terus siwo itu wisudanya seniman katanya. Katanya udah meringkup semuanya, ngigel bisa. Kenapa ngigel bisa? Karena nak ngigelin wayang tuh kewah saja, ya kan megendin juga bisa. Niki semeton seni suaranya ada, tapi malah megambel juga iya, dia megender juga, mekendang juga. Wah, mantap banget. Nah, sekarang nih ada ikut komunitas Topeng Kebah. Ya. Nah, itu dari ini teman-teman yang diajak dari waktu SMA atau gimana? Topeng Kebah ini sebenarnya dia mejuk nih. Enggak kan komunitas. Sira ngejuk Ji Wahdo ngopi sira ngejuk niki. Enggak, Martin. Oh, Martinnya. Ya. Oh. Karena kan dulu Tiang tahu Topeng Kebah ini ada pertama kali membuat video virtual itu tahu, tapi nggak diajak pas itu, mungkin nggak penting. Oh mungkin sih melali seumah nih. Enggak, dari dulu Oh situ. Melali waktu kopet melali sing. Nak waktu kopet kau neto nak melali ke Tiang kan kenal sama Blim Martin kan dulu 2018 waktu Topeng Panco Gianyar di Patolan sama Blimang tahu. Itu udah mulai kenal. Habis itu dia buat ini mungkin karena orang-orangnya dekat situ kan. Kemudian bergabungnya pas ada momen lomba Topeng Panco di Batuan. Itu ikut mulai bergabung di situ gitu. Topeng Kebahnya. Ya, di Topeng Kebah. Biasanya merankan api. Kalau tiang di Topeng Kebah biasanya Wijil. Oh, Wijil. Ya. Pasangannya sama Jiwa Adong waktu ini. Jiwa Adongnya penasar. Mata deling. Terus, Wijil manis. Terus apa namanya, selain itu kalau di Topeng Kebah itu punya ini harus ini nasarin ini apa bebas giliran gitu. Kalau ngayah-ngayah sih bebas. Kalau ngayah ya, cuman biasanya kalau ngayah yang pasti ngewijil kan biasa. Oh gitu. Ya. Berarti nggak pernah ngambil yang lain? Paling bonres. Bonres lebih gini ya? Ya ngigel masih begitu. Lebih simpel ya. Oke, nah Dek, untuk sekarang, apa sih kegiatannya selain di seni, ada nggak yang lain? Selain di seni, ya paling kerja di Barong Dance sekarang. Reguler? Ring? Sahadewa, Barong Dance. Nika Megamal? Nari, Wijel juga?
Kalau pokok yang penasar ya. Oh, penasar. Jadi penasar berarti kalau kebetulan di dulu emang suka belajar ini belajar aja gitu. Orang udah dalang kijeu gen celepin anak konyang penokohannya. Berarti sehariannya di Barong sama di Kokar. Di Kokar ngajar. Ring pedalangan. Pak Guru berarti Dek Kike. Iya, gitu. Pak Guru ngajar kelas berapa, Dek? Sekarang masih megang kelas 11, kelas 2. Kelas 2. Honorer tapi yang kontrak provinsi. Berarti nggak bisa nyari P3 gitu ya? Kalau kontrak sebenarnya bisa, tapi waktu ini kan mencoba mencari CPNS jalur lain gitu. Oh gitu. Mencoba, tapi gagal. Ya dicoba lagi kan terus ya, ada. nanti kan bisa lagi. Oh berarti beda ya P3 sama CPNS itu ya? Beda. Oh. Tapi sebarengan kayak yang punya mak CPNS nggak bisa ngambil P3K gitu. Oh gitu. Berarti satu akun hanya bisa daftar 1 kali gitu. Oh iya, semoga nanti apa yang kamu harapkan bisa tercapai dengan apa namanya tahun depan mau melangsungkan kehidupan yang baru. Tungkara ya, ditunggu undangannya Niki Sira Uning tiang ngulrene ngigal itu ngibur ya. Pasti topeng kebah aja pasti konyang, kebahan topeng ngeri kage apa Dek. Oke, harapan untuk dan juga untuk seni budaya Bali. Kalau Tiang pribadi sih harapannya ke depannya tentunya lebih baik lagi, karena Tiang masih jauh sebenarnya dari kata bisa, dan ya kalau pintar kan jauh ya, bisa itulah pokoknya. Tiang untuk diri Tiang sendiri, Tiang berharap ke depannya lebih semangat untuk belajar, itu aja, karena masih banyak yang belum Tiang tahu. Bahkan Tiang walaupun sebagai guru pun Tiang di pedalangan masih belajar juga gitu. Kemudian kalau untuk kesenian ya seni budaya di Bali, Tiang harap kedepannya itu bisa berkembang, tentunya bisa lebih maju tapi tanpa menghilangkan tradisi. Benar tuh, benar. Biar nggak kita yang kaya akan tradisi, malah kita yang meninggalkan itu semua. Ya. Kita yang tidak mempercayainya, benar ya? Makin itu pondasinya. Ya, jadi media sosial kenceng sejana. Ya, sebenarnya yang kita patut sakralkan bisa tidak jadi sakral, benar kan? Ne seharusnya sakral, sing sakral bisa kadang sakral. Ya. Dualisme soalnya kalau mau nyari viral ya gitu. Ya. Ininya konsekuensinya. Punya sosial media? Ada. IG Sutresna Putra. FB juga Sutresna Putra. Tak tok enggak. YouTube ada. YouTube punya channel? Ada. Apa namanya? PSK Channel. Di subscribe guys. Apa namanya tadi? PSK Channel. Channelnya itu tentang napi mantan? Tentang seni budaya, khususnya seni pedalangan dan seni pedalangan. Topeng juga. Berarti tata cara ngedalang ada di sana? Ya ada, tutorial ada, video-video jamming misalnya mengener sama teman latihan gitu ada, vlog pentas juga ada. Oke, aku pernah kok nonton. Jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung subscribe nih kayaknya channelnya Putu. Apa tadi namanya lagi sekali? PSK Channel. PSK Channel, namanya itu PSK Channel gitu. Memang sengaja dibuat. Iya, biar orang-orang tuh apa sih nih gitu. Padahal di sini seni kebudayaan ada nih gitu ya. PSK. Itu kan singkatan kemana aja bisa. Padahal nama kan sebenarnya itu kan. Putusna Kuncir gitu. Pekerja seni komersial juga bisa. Oh, apalagi ya namanya PSK itu ya cari-cari aja sebutannya, komen di sana, jangan lupa di subscribe dulu ya. Nah, Dek, terima kasih banyak Niki sudah mau ngobrol sama Mbok. Niki yang punya oleh-oleh Niki dari New Nirmala Oil mau yang diterima. Niki adalah minyak kelapa yang terbuat dari bahan rempah-rempah alami yang khasiatnya mampu meredakan hampir semua jenis penyakit. Bisa dibalurkan ke seluruh badan, taler, dados diminum. Dada minum Niki dalang Niki nak cocok Niki nya nawang seret tiba-tiba batuk. Niki pun minum 1 sendok makan langsung diiringi air hangat. Semoga tambah sukses dalangnya, nopengnya, napi jenika sira uning wenten nanti acara kolaborasi, siapa tahu bisa bertemu nanti di satu panggung. Siap. Sematan sarang sami demikian tadi OR Titiang bersama Tuguang. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini yang tidak kenal menjadi kenal, yang sudah kenal menjadi semakin kenal. Kita nge Titiang Kucita Dewi kesarengin. Putu Guang. Ngalungsur mau pamit sinap untuk para Santi. Om Santi. Om. Salam hore dun. Salam hore.